Tim nasional kita U22 sore ini, tepatnya 18.00 ya waktu Indonesia bagian Barat di Chiang Mai, kita akan bertarung dalam pertandingan hidup mati melawan Myanmar. Tuntutannya harus menang dengan 3-0. Itu imbas dari kemenangan atas Malaysia, Vietnam di grup B kemarin 2-0, sehingga membuka asa bagi kita yang sebelumnya kalah melawan Filipina dengan 1-0, dan akhirnya sekarang kita bisa menjadi salah satu runner-up terbaik jika menang dengan 3 gol. Ya, ini walaupun terasa memang agak sulit kalau melihat dengan pertandingan awal melawan Filipina, tapi tetap harapan itu ada dan perlu untuk mendapatkan dukungan bagi tim asuhan Indra Safri ini. Memang kita pada 2 tahun yang lalu di Kamboja menang dengan skor yang banyak melawan Myanmar, 5 gol tanpa balas ya. Tapi perkembangan saat ini Myanmar maju dengan pesat. Jadi itu menjadi tanda tanya apakah kita mampu melakukan hal yang sama pada pagelaran SEA Games edisi kali ini. Tapi dengan tuntutan kita harus bisa menang dengan 3-0 paling sedikit ya, atau lebih dari itu kan lebih bagus. Mau tidak mau ya kita harus bermain lebih terbuka. Tetapi juga jangan terlalu terburu-buru, saya pikir ya. Kita lebih tenang untuk bisa bermain, sabar, sehingga kita bisa mengontrol permainan. Kalau terlalu terburu-buru juga akan sangat sulit. Pasti akan banyak miss-miss di sana, banyak peluangnya akan terbuang. Ya, selama 90 menit ya kita berusaha tentunya di babak pertama paling tidak ada 1 gol ya. Syukur-syukur dapat 2 gol itu bagus. Untuk menuju ke 45 menit babak kedua kan enak. Lebih bagus kalau sudah ada 2 gol, kita bisa tambah 1 gol lagi. Itu kalau bicara dengan mudah memang, tapi di lapangan kan ini kan kita akan tunggu. Myanmar juga tidak gampang, pasti Myanmar akan berusaha juga untuk bisa memenangkan pertandingan ya, karena kalau mereka juga bisa menang telak, walaupun posisi mereka agak sulit setelah kalah 2-0 dari Filipina, mereka mesti menang mungkin dengan gol yang banyak, 5 gol melawan kita, karena ini bersaing dengan Malaysia runner up terbaik pertama sekarang, masih plus 1 gol setelah kalah dengan Vietnam kemarin ya, 2 gol karena mereka menang melawan Laos 4-1. Runner up kedua adalah Timur Leste ya. Timur Leste masih minus 3 karena dipukul oleh Thailand dengan 6-1. Mereka menang melawan Singapura dengan 3-1. Jadi ya kita akan tunggu nantinya apakah Ivar Jena dan kawan-kawan bisa membombardir, menggoyak-goyahkan gawang dari Myanmar. Itu yang nantinya kita akan lihat dengan skema permainan yang akan ditampilkan atau diracik oleh Indra Safri. Banyak yang bersyukur kepada Vietnam kemarin yang membuka harapan kita. Ya, sebenarnya ada keraguan ya yang muncul. Saya juga memperkirakan bahwa ini bisa kalau mereka main imbang habis Indonesia. Ya, karena kalau dengan imbang masing-masing sudah 4 poin. Tetapi Vietnam ngotot kenapa? Ya, bukan karena juga mereka di tim senior mereka dihajar oleh Malaysia dengan pemain-pemain naturalisasi Malaysia itu, sehingga ada dendam mereka ketika tim senior mereka dipermak habis di kualifikasi Piala Asia. Ya, itu mungkin hanya jadi salah satu aja tapi yang paling penting mereka fight habis-habisan melawan Malaysia kemarin itu mereka ingin menghindari jangan sampai runner up. Ya, kalau seandainya imbang memang oke, Indonesia out. Mereka sama Malaysia lolos. Tapi mereka berada di bawah Malaysia. Malaysia juara grup dan Vietnam runner up. Nah, ini Malaysia akan terhindar menghadapi Thailand. Ya. Justru Vietnam yang nantinya di schedule akan ketemu dengan Thailand. Nah, mereka tidak mau, mereka mungkin ingin langsung ke final. Jadi juara grup, harus hajar Malaysia sehingga terhindar dan mereka berharap bisa ke final. Nah, sekarang ya Indonesia itu punya peluang akan bertarung dengan Thailand. Yang tadinya kan Thailand ingin akan di final, tapi kita runner up, kita bisa menang banyak seandainya ya, menang 3-0, 4-0 nanti sore. Kita kemungkinan besar ya dengan Thailand yang akan menunggu pertandingan nanti ya. Kemudian Vietnam itu akan bertarung dengan Filipina. Itu yang terjadi nantinya. Nah, kalau kemarin mereka itu bermain imbang dengan Malaysia ya, mereka dengan Thailand ya, Malaysia dengan Filipina. Ya, itu yang skenario yang mereka hindari ya teman-teman, sehingga mereka tuh ngotot hajar habis dengan 2-0. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh Indra Safri?
starting 11 seperti apa. Ya, kalau bisa melihat harus ada rotasi memang. Ada pergantian, jangan memainkan lagi kombinasi seperti kemarin, starting 11. Bisa saja ada perubahan di belakang, mungkin saja karena ini semua kan ranahnya Indra Safri. Ya, bisa saja dia akan memainkan kembali dengan 3 back. Tetapi karena kita dituntut untuk bisa mencetak gol banyak, bisa saja ini 4 back. Berubah ke 4 back, bisa saja. Ya, bukan berarti 3 back tidak, bisa. Ya karena kemarin melawan Filipina kan bermain 3 back, ada Kadek di sana, ada Ferrari dan Dion. Ya, kemudian Raka didorong agak ke kanan, ke depan, dan Donitri di kiri, Rivaldo dan Ivar bermain di tengah. Ya itu yang terjadi ya di depan itu kan ada Mauro Silstra, semua ya, Raihan Hanan dan juga dengan Rafael. Nah sekarang kalau perubahan itu ada, saya pikir kalau bermain dengan 4 back bisa saja Dion sama Ferrari yang akan bermain sana atau Dion sama Kadek. Bisa saja itu terjadi. Doni kembali ditarik di kiri. Kemudian di kanan ada Raka. Ya. Bisa saja Kakang bermain di situ. Bisa saja. Ya, kita akan tunggu. Atau Robi Darwis, karena kemarin kan Robi Darwis masuk sebagai super sub. Itu kalau 4 back. Di penjaga gawang ini, saya pikir waktunya untuk Dava Fasya main. Kalau kemarin kan Cahya ya main. Bobol kita. Nah, sekarang kesempatan tuh kepada Dava saya rasa enak ya pemain ini. Ketika melawan Mali di pertandingan kedua, dia diberikan kesempatan dan banyak penyelamatan yang dilakukan. Dan hasilnya bagus. Kita bermain imbang 2-2 saat itu. Ketika Cahya jaga atau mengawal gawang pertama kita melawan Mali, kalah dengan telak. Ya. Jadi tidak ada salahnya juga kalau memang Dava Fasya dimainkan. Tapi sekali lagi, semua tergantung dari Coach Is yang akan menentukan. Ya. Kalau itu sudah ada di belakang tadi dengan 4 back, di tengah berarti akan diisi dengan bisa 4-3-3 kan, lebih menyerang kita, lebih attack melawan Myanmar karena butuh gol. Ya di tengah tuh pasti Ivar kapten, sudah ada Rivaldo, satu lagi mungkin bisa ditarik ke tengah lah Raihan Hanan. Ya bisa ada karena kita butuh menyerang, atau Senadin Faris yang bisa dimainkan ya. 3 di tengah itu, kemudian di depan 3 lagi ya udah pasti Mauro Silstra mungkin akan ada di depan. Ya. Kemudian Rafael Struik yang ada di sana. Ya. Satu lagi kita akan tentukan ini siapa, karena kemarin Arjuna main. Ya. Apakah Arjuna kembali akan dimainkan? Itu yang harus dipikirkan, saya pikir oleh Coach Is ya, untuk bisa melihat di sana. Karena kalau kemarin kan kombinasi melawan Filipina itu Raihan Hanan yang didorong agak ke kanan. Kalau Raihan Hanan ditarik di belakang striker, nah berarti ada 3 Arjuna yang bermain di sayap, bisa saja bisa dilakukan. Itu opsi yang bisa ditampilkan. Atau paling ekstrim, saya kira bisa saja 2 striker langsung main di depan, langsung 2-2, Rafael Struik dan langsung main dengan Mauro Silstra. 4 di tengah, bisa saja itu dilakukan oleh Coach Is. Karena yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa harus menghadirkan gol di babak pertama. Jika gagal, akan sulit. Selamat berjuang.